Selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini. Thank you untuk Song Ministry yang udah membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Seragamnya hari ini hari kemerdekaan ya, merah putih. Wah, luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita di sini adalah umat-umat pemenang. Amin. Hari ini satu pelajaran yang sangat ketika saya mempersiapkan pelajaran hari ini adalah membuat saya bergumul luar biasa. Karena setiap pikiran dan setiap ayat yang saya coba cari itu semuanya menegur saya. Karena hari ini kita akan berbicara mengenai masalah perkataan. Dan ini setiap hari di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan kita ketika mau mengungkapkan sesuatu dalam hati kita, kita selalu menggunakan kata-kata dan kita menggunakan mulut dan lidah kita. Dan ini terus terang bahwa nggak mudah ketika kita berbicara yang isinya ada atau yang keluar adalah hikmat Tuhan. Amin. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena itu adalah bagian daripada kelemahan saya. Bahwa perkataan itu saya pikir bahwa saya diciptakan adalah segambar dengan Allah. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Dan ketika Tuhan memberikan karunia kepada setiap manusia, ada satu hal yang luar biasa yang diberikan kepada diri kita, yaitu lidah kita. Kita dikasih karunia untuk berkata-kata. Nah, karunia berkata-kata inilah karunia yang dari Tuhan. Dan maksud Tuhan kenapa kita dikasih mulut, dikasih lidah, dan di dalam buku Kejadian dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Artinya bahwa setiap apa yang diucapkan dari tutur kata kita, Tuhan berharap agar semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Wow. Setiap yang keluar dari kata-kata itu menjadikan sesuatu hal yang berkat Tuhan atau menjawab kita, semua orang yang menerima mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Dan inilah yang membuat saya bergumul luar biasa. Seminggu ini saya menjaga bagaimana saya harus berkata-kata kepada istri dan anak saya. Wow. Karena ketika otak saya dan hati saya dan mulut saya tidak terkoordinasi dengan baik, ya kan? Ini berbahaya sekali yang keluar itu. Amin. Dan itulah saya pikir, saya pelajari terus, kenapa Tuhan kasih saya lidah? Ya, itu kasih karunia dari saya. Untuk kamu bisa menyampaikan perasaan kamu. Untuk kamu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam keinginan kamu. Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran kamu. Dan Tuhan mau untuk kita dipakai. Apa sih perasaan Tuhan? Apa yang menjadi pikiran Tuhan? Apa yang menjadi yang dirasakan Tuhan? Tuhan mau pakai kita. Makanya kita diciptakan segambar dengan Allah. Amin. Wah, saya takut ya khotbah hari ini. Karena kita berkhotbah di kelemahan kita. Mari kita baca di dalam buku Amsal. Di Amsal 15 ayat 1 dikatakan demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wow. Saya berpikir, iya, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Pantas banyak sekali tanpa saya sadari setiap saya berkata, kenapa orang geram sama saya? Nggak suka dengan saya, ya? Itu mungkin kenapa? Karena saya nggak lemah lembut ketika saya berkata-kata. Dan dikatakan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Banyak orang yang marah ketika saya bicara. Kalau saya mencoba kalkulasi dalam 1 minggu itu berapa kata-kata yang saya ucapkan. Ternyata lebih banyak kata-kata yang kasar. Kata-kata yang tidak lemah lembut. Banyak orang yang geram. Banyak orang yang marah. Di rumah saya ada 2 wanita yang luar biasa.
Ya, hampir 1 jam pasti ada kemarahan. Tapi itulah enak jadi murid Yesus. Nggak boleh marah. Marah itu dosa katanya. Hanya dia nggak ngomong. Habislah lo yang ngomong nggak bener. Gitu ya. Ngomongnya nggak bener, ngomongnya menyakitkan. Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian. Jagalah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Wow. Ya tadi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Tuhan mau ya kita tidak berkata-kata kotor dari mulut kita. Wah, ini kita ditegur ya. Ayat ini membuat kita langsung nggak bisa berbicara banyak. Ya, hati kita langsung down dari Tuhan ya. Dan Tuhan mengatakan, katakanlah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun dari bagaimana? Sering kita tidak menyadari bahwa perkataan kita ini ada dampak yang luar biasa terhadap orang yang mendengarkannya. Dampaknya apa? Bisa negatif, bisa positif. Nah, inilah yang sering kali merusak atau mempererat satu hubungan. Kenapa kita tadi dikatakan yang komune bahwa kasihlah Tuhan Allah kamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Jadi dikatakan hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita sering gagal untuk kita mengasihi sesama kita. Atau mungkin kita sekarang hari kita selalu sukses mengasihi semua orang. Saya menikah 30 tahun, tapi sering saya merasa gagal untuk saya bisa mengasihi istri saya. Ya, dan itu menjadikan pergumulan dalam satu kehidupan kita agar kita bisa mempunyai kasih yang luar biasa seperti kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mengapa perkataan itu begitu penting di dalam satu hubungan, di dalam satu relationship? Minggu yang lalu, Pendeta John sudah menjelaskan bagaimana mempunyai hubungan yang berhikmat di dalam Tuhan. Dan setiap hubungan itu selalu menggunakan yang tadi, karunia yang Tuhan berikan, yaitu mulut kita dan kata-kata kita. Ternyata bahwa kata-kata di dalam yang kita ucapkan itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Mempunyai suatu kuasa yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Amsal 12 ayat 18 dikatakan demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Wow. Dikatakan bahwa lancang mulutnya. Siapa di sini yang merasa bahwa kita nggak lancang kok mulut kita? Baik-baik aja. Ya. Sebenarnya ngetesnya gampang kok ya. Kalau pasangan menikah itu paling mudah. Kalau kita bisa berdiskusi, satu hari itu berapa kata-kata yang kita keluarkan. Kita tanya pasangan hidup kita. Hari ini berapa kata-kata yang seperti pedang, menikam kamu. Ya. Saya kemarin waktu di mobil, ada satu kata-kata yang membuat saya, harus saya katakan, tetapi saya mau mencoba memilih diksi yang enak itu bagaimana menyampaikan sama istri saya. Mulai berpikir, karena ini masuk agak dalam ke hati dia kayaknya. Ya kan? Ketika saya mengatakan sesuatu, biasanya kalau istri saya diem,
itu ada dua. Diamnya nggak terima, diamnya tersinggung, atau diamnya itu mau melawan dia. Ya, terus saya tengok ke belakang, mukanya langsung diam, nunduk gitu. Sampai rumah dia tidak bicara. Dan saya menyadari bahwa apakah kata-kata saya yang saya gunakan tadi menyinggung? Apakah cara saya menyampaikan tadi tidak berkenan untuk diterimanya? Apakah kata-kata saya itu untuk membuat hatinya langsung spontan? Amin. Karena kita ini adalah suatu tubuh kita itu tubuh yang luar biasa. Dari organ satu dan organ yang lain ini mempunyai satu koordinasi yang begitu luar biasa. Ya, jadi kalau mata kita lihat sesuatu, itu langsung masuk ke pikiran, masuk ke hati kita, dan kita mau ngomong sesuatu. Itu cepat sekali. Amin. Saya nggak tahu berapa kecepatannya itu. Dari sesuatu yang ngelihat, langsung mulut kita bicara, mengomentari. Amin. Amsal 15 ayat 4 dikatakan demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Apa sih lidah yang lembut itu? Lidah yang lembut adalah ucapan yang lembut. Tentunya bukan kasar, amin. Lidah yang lembut itu lidah atau kata-kata yang diucapkan, kalau orang Jawa namanya tata krama. Ya, atau unggah-ungguh, atau namanya ada sopan santunnya kalau bicara itu. Amin. Hari ini kita bicara kepada mama kita, lo mau kemana mah? Biasa, amin. Biasa. Tapi Tuhan nggak mendesain kata-kata mulut kita nggak seperti itu. Buku Amsal adalah buku yang luar biasa. Ini mungkin Salomo udah banyak sekali menjajah kerajaan-kerajaan, aman. Istrinya mungkin juga banyak. Dari banyak istrinya itu mungkin banyak yang celometan ngomongnya nggak hormat. Mungkin, ya kan. Dan dia merespon, dari sekian istri saya kok ngomongnya ada yang baik, ada yang enggak. Dan ketika Salomo mungkin mengatakan bahwa, oh kok ini bicaranya lemah lembut enak ya. Ya, itu membuat seperti ada satu kehidupan di dalam hidup saya. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang mengatakan dengan lidah yang licik, ya, lidah yang curang, itu melukai hati. Apa sih yang dimaksud dengan lidah yang curang itu? Ya, lidah yang curang itu adalah lidah yang penuh kebohongan. Kita mengatakan segala sesuatu semuanya penuh dengan kebohongan. Apa yang kita katakan itu referensi dalam otak kita itu ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang bohong. Tidak ada kejujuran ketika orang itu berbicara. Itu adalah namanya adalah lidah curang. Kemudian selalu berubah-ubah sehingga bisa tidak dipercaya. Pertama, nggak apa-apa, ya. Bohong itu hebat, ya. Orang bohong itu hebat karena menggunakan kata-kata, mendesain. Gitu. Orang bisa percaya. Mbak, misalnya gitu. Ada seorang laki-laki sama perempuan, dia mengatakan demikian. Aku cinta kamu. Wah. Langsung perempuan, dia cinta saya dong. Cerita kemana-mana, ya kan? Tapi besok-besoknya kepada yang lain lagi dia bicara, aku cinta kamu loh. Belum ketahuan, dari yang pertama, yang kedua belum ketahuan. Dia cerita lagi, si A itu hebat loh. Dia orangnya jujur ya, ngomongnya baik banget segala macam. Kepada yang ketiga dia bilang gitu, kamu cantik banget, aku cinta kamu loh. Wow. Yang keempat, karena sudah mendengar dari yang pertama, kedua, yang ketiga, dan dia ngomong, kamu bohong. Ya kan? Kamu nggak jujur. Cinta kamu itu nggak sepenuhnya. Nah, biasanya itu terjadi setelah berkali-kali terjadi. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia sakit hati, terluka hatinya.
Karena pengharapannya begitu luar biasa. Amin. Karena dah lama tidak dicintai. Ya, itulah kuasa ya, bahwa lidah itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, mempunyai kuasa yang luar biasa. Kita meyakinkan orang pasti dengan kata-kata. Amin. Saya dulu meyakinkan kepada istri saya, itu harus dengan kata-kata. Tapi hari ini, orang cukup dengan satu kata-kata, tapi banyak sentuhan. Amin. Jadi kamu jangan percaya, ya. Kalau banyak sentuhan itu adalah cinta. Amin. Lidah yang lembut. Hati-hati terhadap lidah yang lembut. Ya. Karena kalau lidah yang lembut kemudian dibaliknya adalah menyakiti hati kamu, itu adalah lidah yang curang. Hari ini kita tidak sadar berapa kali kita berkata-kata yang kata-kata kita yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan sering kali orang merasakan bagaimana kita sakit hati. Amin. Amsal 16 ayat 24 dikatakan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Ini mbak-mbak senang banget ini. Ya, mak-mak juga senang banget ya. Kalau ada kata-kata seperti ini ya, perkataan yang menyenangkan. Amin. Luar biasa. Jadi kalau orang berkata-kata, itu tanpa sadar orang itu apa ya? Kok ini kekuatannya luar biasa. Aku suka sekali kalau dia bicara. Nah, itu juga namanya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semua orang pandai berbicara. Makanya hari ini banyak orang sekolah untuk ilmu komunikasi. Amin. Ada universitas khusus ya kan, ilmu komunikasi. Dia belajar bagaimana merangkai kata-kata. Ya, kata-kata bohong pun harus dirangkai sama dia. Ya, itulah untuk membuat apa? Untuk orang bisa percaya, karena dia percaya bahwa kata-kata itu mempunyai kekuatan, punya kuasa yang luar biasa, bisa mengubahkan semua orang. Amin. Nah, kemudian Tuhan juga menciptakan lidah dan mulut kita ini untuk berkata-kata, tapi banyak sekali karena manusia itu hatinya licik. Dan pada dasarnya manusia itu hatinya jahat. Maka seringkali menyalahgunakan kata-kata itu tadi. Ya. Kejadian 8 ayat 21 dikatakan demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah cerita bagian dari ayat ketika bagaimana air bah mulai surut. Ya, kemudian dah mulai surut, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membawa keluar keluarganya dan juga semua binatang. Dan ketika Nuh di daratan, dia memberikan persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan persembahan itu Tuhan bau, dicium sama Tuhan begitu harum. Tuhan terkesan kepada manusia itu. Wah, saya nggak jadi membinasakan mereka semuanya. Dan Tuhan mengatakan walaupun sejatinya hati manusia itu adalah jahat. Hari ini coba kita lihat, kita renungkan di dalam diri kita sendiri. Di dalam pribadi kita masing-masing. Betul nggak hati kita ini jahat? Hati kita ini licik? Amin. Lukas 6 ayat 45 dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Amin. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati-hati ya. Kita harus bisa mengidentifikasi diri kita secara benar.
Kita harus mempunyai awareness terhadap diri kita. Siapa diri kita? Hati dari mulut kita itu akan keluar apa yang sebenarnya ada di dalam isi hati kamu. Amin. Dan ketika hati kamu baik, kamu akan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik. Ketika hati kamu jahat, tidak benar, yang keluar itu adalah perbendaharaan kata-kata yang jahat, kata yang melukai, merusak hubungan. Saya sering mendengar satu pembicaraan, ada satu perdebatan. Seorang yang muda dengan orang yang tua. Orang yang tua mengarahkan, kamu harus begini, 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 begini. Apa kata-kata orang muda ini? Lah sok tahu loh. Amin. Orang ini, kalau kita lihat seperti anak muda bicara dengan orang tua, dikasih nasihat dengan baik, tapi dikatakan kamu sok tahu loh. Apa yang bisa kamu lihat dengan orang seperti itu? Keluarlah siapa dia sebenarnya, ketahuan. Karena apa yang diucapkan itu dari hati yang kurang baik, yang jahat. Maka perbendaharaan kata yang keluar itu adalah tidak baik. Bukti tidak baik adalah ketika orang tua yang menasihatkan itu, pasti kamu, anak muda, dikasih tahu kok malah begitu. Ya, karena orang tuanya ini mempunyai self control yang bagus, nggak marah. Dia hanya sampaikan begini, kamu dikasih nasihat sama orang tua kok kamu nggak dengerin. Malah kamu berkata-kata seperti itu. Sebenarnya dia sakit. Amin. Ya, orang tua itu sebenarnya sakit ketika melihat anak muda berbicara seperti itu. Ya, kalau orang Jawa sak carpe dewi, nggak ada rasa hormat. Nggak ada namanya sopan santunnya sama sekali. Inilah kuasa kata-kata. Ya, bisa membuat kita lebih baik, tapi bisa juga bisa melukai semua orang. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 24. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Sehingga ia menurutin kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Amin. Jadi, diri kita ini sebenarnya dikendalikan oleh lidah kita. Tapi kita seringkali menyalahgunakan lidah yang diberikan oleh Tuhan. Seperti di center pertama tadi bahwa kita dikasih lidah, kasih mulut untuk agar bisa memuliakan Tuhan dari setiap perkataan yang dikeluarkan dari dalam diri kita. Amin. Hari ini berapa banyak orang yang telah terlukai dari kata-kata kita. Hari ini telah berapa banyak orang yang telah menarik dirinya untuk tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan. Atau dia menarik diri karena dia menjaga dirinya. Dan ini merusak namanya relationship kita, hubungan kita. Amin. Suatu saat saya pernah merasakan kata-kata yang hampir tiap hari terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Perkataannya, kok kayak begini ya orang? Ya. Saya berpikir, apa salah bicara saya? Saya coba setiap kata-kata saya, nggak ada yang salah. Saya mencoba diksi yang saya gunakan dalam kata-kata itu, tidak ada kata-kata yang
menyakitin, atau menuduh, atau menghakimi. Saya juga mencoba kata-kata saya itu, apakah saya sampaikan dengan lemah lembut atau tidak. Tapi yang keluar daripada itu adalah, kok kayak begini ya orang ini. Saya baru tahu, ketika dia bicara seperti itu, ternyata ada satu akumulasi perkataan saya di masa lampau, bertemu dengan orang ini, dan itu saya ingat, oh iya, saya pernah mengatakan kata-kata yang bercanda, tetapi ternyata melukai dan menyinggung dia. Saya baru tahu betapa bahayanya kuasa kata-kata itu, betapa berkuasanya kata-kata itu. Setelah bertahun-tahun dia menguasai pikiran dan hati saudara kita ini. Kata-kata yang bercanda, yang biasa-biasa aja, disimpan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan dia mencoba mengumpulkan kekuatan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan untuk suatu saat dia akan mengatakan itu kepada saya. Wow. Luar biasa. Dan itu saya menyadari, wow. Saya sedih. Karena apa? Saya tidak bisa menggunakan karunia itu yang Tuhan berikan di dalam hidup saya untuk berkata-kata yang lembut, yang bisa memuliakan Tuhan. Sehingga orang yang menerimanya itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu semuanya pernah berpikir, bahkan merespon setiap kata-kata saudara dan saudari kita, atau keluarga kita, istri dan suami kita, dalam kesehariannya, dari kata-kata itu ada yang melukai? Amin. Saya kadang-kadang mikir ya, istri itu kadang kasihan ya, karena istri itu adalah orang yang paling mengasihi kita. Ya, karena dia sudah berjanji di dalam dengan Tuhan. Saya akan menerima engkau dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan apapun. Saya akan menerima engkau, ya, baik buruk, ya, baik maupun buruk kamu. Saya akan menerima kamu apa adanya. Karena dia sudah termakan omongan dan janjinya kepada Tuhan. Kasihan ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami, perkataan itu, ampunilah Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Wow. Luar biasa ya kan? Istri yang solehah. Amin. Dan kita begitu bangganya sharing kepada semua orang. Istriku itu pemaaf. Ya. Kita tidak pernah melihat betapa remuk hatinya. Betapa pedih hatinya. Ya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya nggak bertumbuh, istriku yang bertumbuh. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal katanya. Wow. Tapi itulah kata-kata ya. Kemudian mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Luar biasa. Ini ayat yang langsung menusuk jantung kita. Merobek kesombongan kita. Makanya dosa yang paling luar biasa bagi seorang pelayan itu adalah sombong rohani. Ya. Tapi wah, hari ini kita melayani Tuhan segala macam, tapi di rumah, di luar, perkataan kita ya, tidak mencerminkan perkataan hikmat yang dari Allah. Dan Tuhan mengatakan, sia-sia ibadahmu. Percuma kamu nyanyi-nyanyi. Percuma kamu tiap hari berdoa. Percuma kamu hari ini
kamu banyak mengajar kepada semua orang. Itulah sebabnya saya mempersiapkan khotbah ini, saya takut. Tapi Pendeta John maksa, harus. Tapi kata-kata harus itu berkuasa, amin. Berkuasa sekali. Dia mengatakan harus, Mas. Harus. Harus ya. Katakannya harus saja. Hanya 5 huruf. Harus. Tapi berkuasanya luar biasa. Nah, dengan demikian saya memaksa saya untuk saya belajar lebih dalam tentang arti kata-kata ini. Kalau Pendeta John tidak punya kuasa memaksa itu kepada saya. Jadi kuasa itu ada sifatnya memaksa, amin. Bukan negosiasi. Ya, kalau Tuhan berkuasa kepada kamu, kepada kita, kamu gak bisa negosiasi. Ya, namanya kuasa. Dia ada satu tempat yang lebih tinggi. Ya, dan kepada kamu dia melihatnya harus dilakukan. Maka ketika firman Tuhan berkuasa kepada kamu, kepada kita, kamu membaca, sikapnya adalah tunduk, taat, dan lakukan. Itulah ketika saya diperintahkan untuk membawakan khotbah hari ini, ya pemimpin saya sudah mengatakan harus. Kenapa harus? Ya, tapi Pendeta John dia nggak terlalu banyak bicara. Harus itu saya terjemahkan, waduh luar biasa. 1 minggu bisa tidur deh. Tapi bagus. Saya mencoba seminggu ini berbicara, mencoba mencari setiap diksi kata-kata yang baik. Ya, kuasa kata-kata itu bisa mengubahkan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kenapa? Perkataan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata-kata tidak bagus, yang negatif, yang membuat orang marah, yang tidak memuliakan Tuhan, sia-sialah ibadah kita hari ini. Amin. Dikatakan demikian. Yakobus 3 ayat 8-10 dikatakan demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulutnya yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Wah, ya. Lidah ini buas, amin. Dikatakan demikian. Yakobus mengatakan, lidah itu buas. Lidah itu tidak terkuasai. Lidah itu bisa mengeluarkan berkat dan bisa mengeluarkan kutuk. Saya percaya firman ini. Dan Tuhan mengatakan, tidak boleh kita lakukan. Kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Kita harus bisa membuat apa yang kita katakan ini menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi kutuk. Hari inilah yang mengajarkan saya untuk terus introspeksi terhadap diri saya. Hari inilah saya ketika saya berhasil menjalankan kehidupan saya satu hubungan dalam satu hari ini. Banyak orang tersenyum mendengar apa yang saya katakan. Dan saya akan sedih. Dan saya akan berpikir panjang. Ketika orang, justru ketika saya bicara, dia menangis dan tersakiti. Amin. Istri saya orang yang kadang-kadang, kalau sama saya ini, dia berkatakan bahwa suami saya itu adalah orang yang paling benar. Jadi dia tunduk terus. Tapi kadang-kadang dia nggak pernah ngasih feedback bahwa kata-kata saya itu menyakiti. Tapi saya bertumbuh. Saya merasa saya harus melihat raut muka dia, gestur dia, ya kan? Ketika sesuatu yang tidak
oke, yang tidak baik-baik saja, amin, itu ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Dan saya harus introspeksi, harus mau berubah dari setiap apa yang saya katakan. Amin. Karena begitu berkuasanya kata-kata itu, maka perkataan itu bisa merusak kita. Amin. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 3-4 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Perkataan kotor itu sering kita mengumpat, amin. Sering kita berkata-kata kasar, berkata jorok, amin. Sumpah serapah, caci maki, dan kita berbicara tidak senonoh di dalam keseharian kita. Mari kita introspeksi dalam diri kita, dalam pergaulan kita. Apakah kata-kata kita itu memuliakan Tuhan atau tidak? Kata-kata yang tidak senonoh itu adalah kata yang ofensif, yang menyerang, ya, yang menghina, yang menista, yang merendahkan, yang mempermalukan. Ya, kalau bahasa sekarang kita bullying, amin. Hari ini banyak sekali orang jadi korban karena bullying. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu di Tasikmalaya ada seorang yang tiba-tiba sakit dan pada akhirnya meninggal. Seorang wanita masih muda. Ternyata setelah kita lihat kenapa dia meninggal, ternyata selama seminggu dia mengurung diri di dalam kamar, nggak mau keluar. Bapak mamanya bekerja, pulang malam, berangkat pagi, tidak tahu. Kemudian jatuh sakit, setelah setahun meninggal. Setelah dicek-cek segala macam, ternyata di lingkungan temannya dan di lingkungan masyarakatnya ada kata-kata bullying yang membuat dia malu. Begitu luar biasanya kata-kata itu dan orang itu meninggal. Hari ini, apakah itu kejahatan? Itu kejahatan. Dan sedang diinvestigasi. Luar biasa. Hati-hati menggunakan sosmed. Amin. Hati-hati kita membuli orang melalui sosmed. Tidak semua orang kuat seperti kita. Amin. Ada orang dikatakan satu kata, dia bisa mengumpat sebulan tidak muncul. Wah, saudara-saudara, kenapa kamu gak ke gereja? Enggak mau apa-apa. Saya enggak apa-apa kok. Ternyata di dalam satu gereja ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitin dia. Amin. Kata-kata sembrono adalah berkata-kata yang kurang hati-hati. Ya. Atau kurang sopan, sembrono tadi ya. Agak kurang pantas disampaikan. Bercanda, tapi kurang ajar. Sembarangan. Ya, sering kita bercanda kurang ajar, amin. Jadi kalau orang Jawa bicara begini, kamu sih, kata-kata kamu itu orang Jawa menyakitkan, itu tidak menghargai. Kalian itu tidak menghargai, ya. Anak muda umur 20 tahun ngomong sama orang tua, kalian itu top, ya kan? Ya, itu namanya sembrono. Kita nggak sadarin. Kenapa? Karena lingkungan kita membentuk kita seperti itu. Tapi firman Tuhan luar biasa hari ini. Amin. Kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk kita berkata-kata yang berhikmat. Yaitu. Amin. Itulah kata-kata yang merusak, yang bisa merusak hubungan kita satu sama lain. Kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, kata-kata yang merusak desain Tuhan terhadap lidah dan mulut yang Tuhan berikan kepada kita. Kata-kata yang merusak, mencerminkan kita bahwa kita tidak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Nah, bagaimana untuk kita bisa mempunyai hubungan yang luar biasa dalam hidup kita? Kita harus mempunyai kata-kata yang membangun,
Tadi dikatakan kita harus menggunakan kata-kata yang membangun. Amsal 15 ayat 23 dikatakan demikian. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Wah, ini membuat kita untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri. Setiap apa yang kita dengar, jangan cepat-cepat direspon. Amin. Maka kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Dikatakan perkataan yang tepat dan pada waktunya. Kita seringkali murid Yesus ya, karena kita mengasihi orang itu on the spot. Orang salah langsung ditegur di situ. Padahal di situ ada pacarnya. Padahal di situ ada gebetannya yang sedang mau diincer-incer. Tiba-tiba kita tegur di depan dia. Dan dia sakit hati. Merasa dipermalukan. Maka kita mengatakan dengan harus yang tepat. Kalau ada saudara kita bersalah, tegur dua mata. Kasih nasihat. Dia nggak bertobat, panggil saudara kamu yang lainnya. Kasih nasihat. Dia tidak bertobat lagi, panggil bau sidang jemaat. Itu ada aturannya. Maka dikatakan perkataan yang tepat dan pada waktunya. Kemudian Filipi 2 ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita berkata-kata, gunakanlah kerendahan hati. Ya. Bahwa saudara kamu, siapapun juga itu lebih utama dari kamu. Jadi ketika kamu bisa memandang seperti itu, kamu bisa menghargai saudara kamu apapun masalahnya, apapun kesalahannya, apapun dosanya. Amin. Dia lebih penting hubungan ini daripada kamu. Gunakanlah kata-kata yang membangun. Ya, jangan gua kan pemimpin. Saya ini pemimpin, saya orang tua, saya harus ngasih nasihat sama dia. Enggak. Utamakan dia. Dia lebih penting daripada kamu. Menyelamatkan dia lebih penting daripada ego kita untuk kita menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita. Amin. Amsal 12 ayat 25 dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 19 ayat 20 dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bapak, Ibu semuanya, kalau kita baca kitab Amsal, itu bicara tentang semua didikan. Dan ini ditulis oleh seorang yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Salomo sudah diberkati Tuhan begitu luar biasa. Hanya satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Beri saya kebijaksanaan Tuhan. Karena dia seorang raja. Dia menguasai begitu banyak kerajaan-kerajaan yang dijajah. Dan dia menjadi pemenang. Ketika dia harus memimpin suatu negeri yang gede, yang luar biasa, dibutuhkan satu kebijaksanaan. Hari ini, Bapak Ibu semuanya, mari kita dengar didikan dan nasihat. Supaya hidup kita menjadi bijak. Supaya kita bisa menggunakan kata-kata yang membangun satu sama lain. Bukan kata-kata yang merusak hubungan. Kata-kata yang mempererat hubungan kita. Coba kita bisa lihat. Ini komunitas murid Yesus luar biasa. Ada kurang lebih 100 orang mungkin di sini. Dan kita satu sama lain saling mengasihi. Dan kita selalu menggunakan kata-kata yang membangun satu sama lain. Kata-kata yang encouraging. Kata-kata yang lembut. Kata-kata yang tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang terjadi kalau komunitas seperti ini terjadi? Inilah jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita akan dibentuk dengan satu proses. Tapi kesadaran diri itu lebih penting untuk kita bisa menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadikan pelajaran dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang sebagai curahan berkat yang dari Tuhan. Ya, kita bisa saluran berkat dari Tuhan melalui perkataan kita. Mari kita berbicara kebenaran.
di dalam kasih kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami merasa bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang betul-betul terus mengasihi kita Tuhan di dalam seharian kita. Tuhan yang tak pernah berhenti, selalu memberikan kesempatan kepada kita melalui proses-proses pembenaran di dalam kehidupan kita hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Engkau adalah firman yang luar biasa. Firman yang bisa mengubah diri kita. Firman yang berkuasa untuk kita bisa melakukan apa yang Kamu pandang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Biarlah firman hari ini boleh meresap di dalam hati kita. Boleh menjadi keyakinan kita. Boleh menjadikan dasar kita untuk kita berubah. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita katakan. Dan semua yang kita katakan tadi bisa menjadi berkat dan kasih karunia bagi yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.